Setelah itu ngapain ya Pak? Setelah itu kita berbuka puasa. Siap buka puasa? Saya ikut dari orang-orang terkait dengan masalah yang Pak. Sekarang pembahasannya ialah berbuka puasa. Sekarang kita berbuka puasa. Jadi setelah mengisi hari-hari puasa dengan penuh ibadah begitu ya. Memang saatnya kita berbuka puasa. Itu ketika puasa itu berakhir dengan terbitnya dengan tenggelamnya matahari. Yang dibaca di riwayatnya, ketentuan akhir puasa kita ialah dengan ghurub syamsi, dengan tenggelamnya bundaran matahari di ufuk barat. Bisa dengan langsung kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri, atau dengan berita orang yang terpercaya, atau dengan suara azan yang dikumandangkan. Sehingga sang muadzin harus betul-betul perhatian dalam masalah ini. Pembahasan kali ini adalah yang ditanyakan sama Bapak tadi itu, bagaimana kalau seandainya ada tenggang waktunya sudah tenggelam matahari, jangan buka puasa dulu. Kasih waktu 10 menit terbaca ben marah puasanya. Jawabannya yang penting adalah tindakan tersebut khilafus sunnah, menyelisih sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnahnya Rasulullah SAW. Beliau memberikan bimbingan kepada umatnya supaya menyegerakan buka puasa. Namanya takjil. Dari mulai bah-bah kita dulu sampai sekarang sangat dikenal yang namanya takjil. Jangan kamu anggap takjil itu ialah makanan buka puasa. Itu makanannya yang namanya takjil, menyegerakan buka puasa. Kapan menyegerakannya itu? Takjil bahasa Arab, ajala yu'ajilu takjilan, menyegerakan puasa. Itu bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Menyegerakan puasa. Kapan disegerakan? Dengan tenggelamnya matahari tadi. Begitu sudah dipastikan tenggelam matahari dengan satu dari 3 cara tadi, lihat sendiri atau beritahu yang terpercaya atau ada yang berkumandang, langsung takjil dengan istilahnya orang tua. Langsung segera berbuka puasa, entah dengan cara minum atau semisalnya, dan yang dianjurkan dengan kurma. Contohnya nanti nazar kembali hadis. Sahabat Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Umat manusia akan senantiasa baik, selalu baik selama mereka menyegerakan buka puasa. Disebutkan dalam sebuah asar dari Amr bin Maimun al-Audi, dia menyebutkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, orang yang paling cepat buka puasanya, paling lambat sahurnya. Kalau sahur diakhirkan, ditunda sampai menjelang pada kodik. Begitu buka puasa, langsung segera. Ini juga yang dimana sunnahnya Rasul. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari Al-Sa'd bin Sa'di, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasul mengatakan, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir fi fitriha nujum. Umatku ini senantiasa di atas sunnah selama mereka tidak menunggu terbitnya bintang untuk buka puasa. Selama mereka tidak menghasilkan, juga Allah menyegerakan berbuka puasa, itu menyelisih sunnahnya al-Yahud dan Nasara. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayatnya Abu Dawud, juga menyebutkan dengan syarat yang hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul mengatakan, la yazalu dinu zahira ma 'ajjala an-nasu al-fitra li'anna al-Yahud wan Nasara yu'akhirun. Agama ini akan senantiasa nampak zahir selama umat ini menyegerakan buka puasanya. Sebab Yahudi dan Nasrani itu mengakhirkan, ditunda buka puasanya. Sehingga bukan pembahasannya karena tidak ada orang itu kelaparan. Ini mungkin orang kelaparan itu saya nggak sabar. Bukan. Dan dalam rangka untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW, tapi yang jelas harus dipastikan terlebih dahulu masuknya waktu berbuka. Saya minta matahari di tengah kayak gitu kelihatan, itu kan matahari itu.
disegerakan buka puasanya. Enggak, ada ketentuannya setelah tenggelamnya matahari. Dan nanti harus dengan makan. Yang penting takjil, segerakan aja. Dibatalkan puasa kamu itu. Entah dengan cara minum, dan yang diatur dengan cara memakan kurma. Dan ini banyak faedahnya. Faedahnya menghidupkan sunnah Rasul. Sebab nampak dan munculnya agama Islam ini tengah-tengah masyarakat, menyelisihi Yahudi dan juga Nasrani. Rahmat bagi orang yang puasa. Rahmat bagi mereka. Jadi nggak disiksa dengan nunggu waktu yang nggak jelas itu. Jangan buka puasa dulu. Kenapa? Nunggu sebentar. Nunggu tersiksa, sudah siapkan sama mbahnya, atau sama ibunya, atau bapaknya, atau sama istrinya. Makan di depan. Sudah, langsung itu waktunya. Sebentar. Kenapa ditunda? Ada apa? Belum bunyi sirenenya. La haula wala quwwata illa billah. Nyiksa orang. Lain perkara kalau belum masuk waktunya. Barakallah. Sehingga yang nanti na'azakumullah yang sekarang kita jadi di kalangan kaum muslim juga demikian. Sangat besar kamu. Sudah jelas tenggelamnya matahari. Sudah jelas suasananya itu. Masih menunggu. Katanya mereka biar mantap. Dasarnya apa mengatakan mantap? Sudah pasti sudah masuk waktunya segera langsung dengan adzan. Barakallah. Muncul pertanyaan di kepala saya ini. Ini kalau ada hadiahnya bagus. Ini hadiahnya bisa kena hadiah apa gitu? Ya, dia menganjurkan hadiah. Saya mau tanya ini. Yang belakang. Jenengan Pak, yang pakai baju biru. Bagaimana kalau seandainya kita meyakini waktu berbuka sudah tiba, dengan pasti kita yakin, tapi tidak ada seorang pun yang azan, apakah diperbolehkan bagi kita untuk berbuka puasa? Ini itu jawab. Boleh. Belum ada yang azan. Belum ada yang azan. Ya kalau yang masih nunggu azan, ada makan dewi. Loh Pak, sudah ada gelap. Temen Pak. Kontroversi dengan masyarakat namanya. Dari itu pembahasannya bagaimana kalau belum azan. Ini yang susah. Kalau secara mustahil dijawab tidak mengapa. Yang dianggap itu bukan azan. Yang dianggap itu ya tenggelamnya matahari. Itu jawaban dari Syekh Muhammad rahimahullah. Makanya beliau mengatakan tolong para muadzin yang benar azannya ditepati waktunya. Barakallah. Cuman ketika Anda tadi berbuka puasa, jangan di depan banyak orang. Ya, sembunyi di rumah, di mana begitu supaya tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Barakallah. Kalau misalkan Anda kondisinya nggak ada masalah dengan masyarakat, atau mereka sudah paham dengan keadaan kita, azan sendiri sudah. Azan sendiri. Geger mereka. Loh, azan. Iya. Kalau tidak ada masalah atau mereka sudah maklum tidak ada begitu. Barakallah. Nah, ada tentang apa yang harus dimakan untuk berbuka puasa? Jawaban yang afdal ialah kurma. Itu ditentukan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada makan menggunakan air atau makan pun juga ada masalah. Cuman yang diingatkan di sini karena tinasabullah terkait dengan masalah berbuka puasa. Tolong diingat-ingat. Jangan sampai karena semangat untuk menjalankan sunnah buka puasa Anda lupa dengan sholat maghrib. Tolong ini yang sangat jarang diperhatikan oleh kaum muslimin. Yang namanya sholat maghrib yang berjamaah di masjid 1-2 orang. Paling formal nyesok yang ada. Allah baru selesai dia buka boleh deh. Pulang ada orang keluarganya di masjid nggak ada orang. Kesalahannya. Ingat, menyegerakan atau berbuka puasa hukumnya sunnah. Sholat maghrib hukumnya wajib. Sebagaimana yang tak sahur, ini pun sudah demikian. Ingat. Sehingga siapa ketika ada maghrib dikumandangkan waktunya buka puasa datang makan kurma beberapa yang diinginkan, minum
sudah kemudian siap-siap sholat di masjid. Setelah sholat baru kemudian ba'dal maghrib Anda makan dengan tenang. Sehingga sunnahnya dapat, wajibnya juga dapat, dan juga makan juga dapat. Baik, lalu adapun terkait dengan masalah doa buka puasa, tidak ada satu riwayat pun yang sahih. Doa zahaba dhama'u wa talatil uruq wa thabata al-ajr insyaallah dhaif. Ada rawi yang masyhur padanya. Marwan bin Muqaffiyah masyhur. Satu lagi apa? Allahumma laka sumtu wa bika afartu. Itu juga demikian dhaif riwayat. Enggak ada yang sahih. Yang ada bismillah ya Allah makan. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika itu doanya orang yang buka puasa makbul. Sehingga Anda bisa melakukan doa terserah Anda. Tapi untuk doa buka puasa tidak ada.